Ini berarti harus sejajar. Ini terbuka jadi begini, begini. Terbuka ya. Oke, kemudian untuk posisi tidak begini, dorong ke depan, tangan lurus, kemudian kompak. Nah, pada saat kompak, berarti harus dalam kan? Nah, kedalamnya ini berapa? 5 sampai 6 cm. Harus hijau. 1 sampai 1,5 inci. 5 sampai 6 cm. Kecepatannya tadi denyut jantung maksimal berapa tadi? 100 sampai 120 kali per menit. Ya, berarti tentukan posisi setengah dada bagian bawah, kedalaman 5 sampai 6 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Nah, pada saat kompresi ditekankan jantungnya, Ya. biar keluar darahnya. Ya. Pada saat lepas harus terjadi complete chest recoil. Jadi dadanya harus mengembang dulu, jangan ditekan terus. Alasannya kenapa mengembang? Harus mengembang tadi. Biar terisi. Nah, diisi dulu struk volumenya. Kalau tidak diisi, cardiac output malah menurun. Jadi kalau mau pada saat kompresi tidak boleh begini. Enggak kan? Harus ke atas dulu. Jadi dadanya mengembang dulu, biar volume darahnya terpenuhi baru dipompa. Nah itu, kemudian apa lagi? Minimalkan interupsi. Ya. Tidak boleh banyak berhenti. Misalnya, teman mau melakukan pembebasan RW, berhenti dulu atau ngobrol dulu kan? Jadi terus, hand only CPR, terus gitu kan. Kalau misalnya teman menyebut ventilasi siap, stop kompresi, baru diberikan bantuan nafas. Jadi kalau belum ada interupsi, tidak boleh banyak interupsi. Kecuali pasien misalnya, AED siap, stop kompresi, baru stop karena AED akan menganalisa irama jantungnya. Apalagi high quality CPR, apalagi tiap 2 menit ganti kompresor. Jadi setiap 2 menit itu berarti 5 siklus gantian karena kita mau high quality. Apalagi ventilasi dan kompresi diberikan berapa? 30 kompresi, 2 ventilasi. 2 kali bantuan napas. Bantuan napas diberikan setiap berapa detik? 1 sampai 1,5 detik. 1, 2. Ya. Pada saat memberikan bantuan napas harus dihitung kan? Berarti high quality CPR terakhir adalah hindari ventilasi berlebih. Ini kan ventilasi kan dibantu napas ya? Ya. Nah di situ catatannya hindari ventilasi berlebih. Dihitung kan? Karena tidak boleh lebih. Nah kalau dihitung berarti hitungnya adalah tidal volume. Tidal volume pasien dewasa berapa? cc per kilogram berat badan. Gampang ngapalinnya. Tadi heart rate normalnya berapa? 60 sampai 100. Heart rate. Stroke volume, maaf. 60 sampai 100. Tinggal dikurangi nolnya. 6 sampai 8. Nah, tidal volume adalah 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Kalau pasiennya berat badannya 50, 5 kali 6 berapa? 300 ya. Oke, kemudian 5 kali 8. Nah, berarti kalau ini volume ini adalah 1000, tidak begini kan? Ya. Diberikannya adalah 400, 300 sampai 400, berarti setengahnya kurang sedikit. Kalau misalnya berlebih, apa yang terjadi? Kalau misalnya kita niup balon, Hyperventilasi. paru-parunya akan pecah. Berarti pasiennya hidup tapi paru-parunya pecah kan? Harus dilakukan perawatan. Jadi
hindari ventilasi berlebih supaya tidak terjadi barotrauma, trauma terhadap paru-paru. Sudah? Jadi pada saat kita memberikan tidak boleh berlebihan. Misalnya kalau berlebih, kita kalau tadi kan sistem sirkulasi sudah dibahas kan. Oke. Kalau misalnya kita kan memberikan bantuan nafas kan, nah proses respirasi itu ada berapa? 4 kan? Iya kan 4 ya? Oke. Pertama, coba dipikirkan kan tiap kali kita melakukan proses itu kan? Ya. Ada 4 ya. Pertama adalah ventilasi. Ventilasi itu apa? Ini. Udara masuk kan? Ya. Dari mana? Dari mana? Dari luar, dari udara, dari atmosfer. ya. Karena perbedaan tekanan di atmosfer lebih tinggi dibandingkan dengan alveolus di paru-paru. Kalau tarik napas kan? Nah, ventilasi itu berarti masuknya udara dari atmosfer sampai ke alveolus karena perbedaan tekanan. Tekanan tingginya di mana? Luar. Di atmosfer kan? Tekanan rendahnya di alveolus menyebabkan oksigen masuk. Tarik napas kan? Nah, itu proses ventilasi. Oksigen nyampe di mana? Stop. Di alveolus kan? Nah, pikirkan oksigen itu sudah nyampe di alveolus. Misalnya ini alveolus paru. Oksigennya pada satu kali napas kita sudah sampai di sini. Nah, kalau sudah sampai di sini apa yang terjadi? Pertukaran gas. Karena tekanan oksigen di kapiler rendah, CO2 tinggi, CO2 keluar, oksigen masuk. Nah, itu proses difusi. Sudah? Kan setiap kali napas itu prosesnya. Ventilasi sudah difusi, bayang kan? Berarti oksigen masuk, CO2 keluar. Berarti kalau ada gangguan pertukaran gas, ada apa di sini? Diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas, ada apa di alveolusnya? Ada akumulasi cairan, akumulasi udara yang menyebabkan oksigen tidak bisa berdifusi. Itu gangguan pertukaran gas. Ya? Berarti tadi oksigen masukkan ke kapiler di sini. Dia akan berikatan dengan siapa? Di kapiler ada apa? Darah, ada Hb, gitu kan? Oksigen akan berikatan dengan Hb. Satu molekul Hb akan berikatan dengan 4 molekul oksigen. Bayangkan di sini, berarti oksigen masuk dia berikatan dengan Hb. Satu molekul Hb berikatan dengan 4 molekul oksigen. Kemudian dari sini dia kemana? Di transportasi. Transportasi itu apa ya? Dibagi-bagi, ditransportasi, dibagikan gitu kan ke seluruh tubuh darahnya yang sudah teroksigenasi. Nah, transportasi kan? Oke. Setelah sampai di jaringan, apa yang terjadi? Proses satu lagi apa? Perfusi. Oksigen digunakan oleh jaringan, karbon dioksida keluar. Nah, itu proses respirasi. Gampangan ngapalinnya? Gampang. Ventilasi, difusi, transportasi, perfusi. Perfusi sampai di jaringan, terjadi metabolisme. Kemudian sisa metabolisme dialirkan lagi ke venula, vena cava inferior, superior, masuk lagi ke atrium kanan, ventrikel kanan, pompa paru-paru, kasih lagi oksigen. Nah, dapat lagi oksigen, masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, ke seluruh tubuh. Sudah? Oke. Jadi pada saat kita memberikan ventilasi, kemudian tadi karena high quality CPR itu adalah hindari apa tadi? Ventilasi berlebih. Kalau misalnya ventilasinya berlebih, ingatkan tadi ya. Kemudian tekanan di alveolusnya bagaimana? Bisa terjadi difusi atau tidak? Difusinya terjadi tapi tidak Maksimal. iya, kan tekanannya terlalu tinggi kan? Oke. Oksigen yang terserapnya mungkin sedikit. Nah,
akan menyebabkan sama hipoksia, pasiennya kekurangan oksigen atau bisa pecah paru-parunya kotor. Itu high quality CPR. Ini di ruangan harus masuk ke oksigen berapa liter? Sabaraha. Sabaraha. Sok kena naon ditawar. Berarti ini harus dimasukkan ke oksigen kan? Berapa? 15. Biasanya dicari yang optimal 15 liter. Oke. Kalau 15 liter, ini kan diisi oksigen kan, nanti setting 15 liter. Masuk ke sini kan? Berapa FiO2 pada saat satu kali napas? FiO2 itu apa? Fraksi inspirasi oksigen, jumlah udara yang masuk ke dalam alveolus satu kali napas. Yang tadi, yang difusi tadi. Nah, berapa? Jadi pertanyaan. Kalau pasien diberikan oksigen 15 liter, berapa? Rumusnya 20%, ini FiO2 ya, FiO2, jumlah oksigen yang masuk ke dalam alveolus satu kali napas, fraksi inspirasi oksigen. Nah, satu kali napas berapa persen? Nah, kalau misalnya menggunakan NRN 15 liter, rumusnya adalah 20% ditambah dalam kurung 4 kali liter per menit. Nah, gampang kan? Liter per menitnya tadi pasien dikasih berapa? 15. 4 kali 15 60 tambah 20, jadi 80%. Kenapa tidak 100%? Kenapa tidak 100%? Kan kalau di buku-buku kasih ke oksigen biar biar konsentrasinya 100% gitu kan? Nah, kenapa tidak 100 pada saat inspirasi? Kok hanya 80 dihitung itu?